Hey guys, welcome back to another episode. Balik lagi bersama gue tentunya. Dan hari ini topik yang gue bakal ngomongin sama tamu gue satu ini tentang digital marketing atau online shop. Jadi untuk kalian yang mau memulai online shop atau mau mulai bisnis di Instagram dan lain-lain, pantengin podcast ini karena gue yakin banyak banget dagingnya. Karena teman gue yang satu ini nih, hebat banget. Sekarang jadi salah satu bisnisnya, ada banyak bisnis sih dia, tapi salah satu bisnisnya itu tuh udah booming banget. Jadi yang pasti kalian bisa banyak belajar. Dan hari ini gue kedatangan Gaby Wisyani. Halo Gab. Halo Peter. How are you? Halo, baik-baik. Lu gimana? Baik, gue baik juga kok. Gimana sama pandemi, lu ngapain aja nih? Di rumah doang apa udah keluar-keluar? Gue masih di rumah doang sih. Soalnya kayak di rumah gue tuh kayak ada nenek gue kan. Jadi kayak kita lumayan ketat gitu. Yeah. Jadi iyalah ya, bahaya soalnya orang tua kan ya. Iya bener, lumayan rentan kan. Udah bosan banget sih, karena nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Dan cowok lu kalau nggak salah di luar kota ya? Iya bener, di Solo. Jadi LDR. Dan nggak tahu sampai kapan. Iya, emang soal LDR sih, cuman karena pandemi kan jadi lebih susah kan. Iya. Gaby ini adalah teman gua saat kita kuliah bareng di Melbourne. Dan dia tuh udah sama cowoknya tuh udah lama banget. Tapi put that aside, kita bakal ngomongin bisnis ya hari ini ya. Yes. Oke, ya, Gap. walaupun bisnis gue juga masih kecil-kecilan, cuman siapa tahu bisa membantu. Aduh, humble banget dia. Enggak, beneran. Iya. Pasti Belum membantu kok, segini. gue yakin kita bisa banyak belajar dari lu. Boleh nggak lu perkenalin diri lu dulu? Siapa lu dan sekarang ngapain? Kesibukannya apa aja? Oke, boleh. Hai semuanya, nama gue Gaby. Gue dulu kuliah di University of Melbourne. Ambilnya itu dulu tuh gue ambilnya sebenarnya Economics sama Finance. Dan emang pas lulus tuh gue mengejarnya lebih ke karir yang kayak profesional gitu. Soalnya kan kalau teman-teman kuliah lu semuanya rata-rata, apalagi kalau commerce ya, kan kayak pasti ngomonginnya big four firms kayak gitu-gitu Yap. kan. Setuju. Iya, terus ternyata gue malah nyasar ke bisnis sendiri gitu. Oke, Ya, gitu. lu kenapa nggak memutuskan untuk TR dulu atau coba kerja di as a professional dulu? Kenapa langsung bisnis tiba-tiba? Kalau TR tuh sebenarnya gue awalnya pengen, cuman waktu itu gue kayak udah LDR dari awal kan. Gue LDR tuh kayak udah 3 tahunan gitu. Terus kayak cowok gue bilang balik aja, maksudnya nggak usah PR. Terus gue pikir juga anyway gue memang nggak rencana PR. Oke, I Halo? see. Iya. Putus-putus ya, Gap? Iya, anyway gue emang nggak rencana PR, jadi iya putus-putus nih. Oke nggak sekarang? Sekarang udah, lu kedengeran jelas kok. Emang internet gue nih Oke. parah banget. Iya, abis itu jadi gue langsung for good. Dan sebenarnya gue nyari kerjaan profesional. Kayak gue tuh apply kayak ke mana ya gue apply ke Big Four sih. Gue apply ke Big Four, terus ada beberapa kayak company lain. Tapi yang Big Four sayangnya nggak ada yang keterima. Terus kayak ada beberapa kerjaan lain yang gue keterima, cuman kayaknya gue belum srek gitu. Oke, I see. Jadi lu makanya, nah abis itu gimana? Nah, jadi tuh sebenarnya pas mulai ini tuh nggak sengaja, karena kan masih nganggur kan, Pas lu for good. Oke. Iya. Sorry, gue kan, potong, sorry. Untuk Iya. teman-teman yang nggak tahu TR itu apa, TR itu tuh temporary graduate atau lu bisa kerja di Australia selama 2 tahun setelah finish uni gitu. Iya. Lanjut, bener Gap. banget. Jadi lagi nganggur. Kebetulan bokap gue emang punya percetakan. Maksudnya dia usahanya di bidang percetakan. Dan dia
dan dia kayak bilang suggest coba aja bikin something yang bisa dijual, produk maksudnya. Karena kan selama ini kalau percetakan itu kan lebih ke custom order gitu kan. Yap. Dan dari sana since gue punya waktu luang banyak juga karena kan nganggur kan. Terus gue memang bukan yang kayak apply ke semua company gitu loh. Karena kan ceritanya jual mahal gitu kan. Maksudnya gue juga pilih-pilih aja idealis lah ya. Iya idealis gitu kan. Ya udah deh gue coba cari apa ya yang bisa gue bikin dan akhirnya gue bikin The Paper Goods Store ini gitu. Oke. Ngomongin The Paper Goods Store nih guys. Jadi flash update aja, The Paper Goods Store ini sekarang udah punya 33k ya followersnya. Around 33k ya. Dan udah generate a lot of money. Tapi gue nggak mau nanya sekarang omsetnya berapa. Nanti kita tanya, makanya pantengin terus. Aminin aja. Oke, jadi lu awalnya mulai Paper Goods Store ibaratnya kecelakaan ya karena bokap lu di industri printing, makanya. Iya. Oke. Dan sebenarnya kan printing kan kayak banyak banget kan, luas banget kan. Tapi kayak akhirnya jadi ke cakeboard tuh juga karena ada satu temen dari Melbourne. Kan awalnya gue pikir gue bikin apa ya, kayak dari percetakan bikin box aja deh, gimana kalau gue bikin box. Terus kayak gue tawarin dia karena gue tahu dia jualan kue. Pas gue tawarin dia box, dia bilang kalau nggak box lu bisa nggak bikinin ini alas kue. Oke. Nah jadi dari situ, padahal gue pun awalnya kayak nggak kepikiran itu, cuman karena dia request, terus gue kayak merasa wah ini belum ada yang bikin, maksudnya masih dikit banget lah kayak, dan kayak wah ini ada potensi, jadi dari sana doang kayak langsung kayak Pih aku mau buat ini deh, terus kayak papi setuju, langsung jalan gitu. Ini menarik, gue pikir tuh awal-awal lu mulai karena lu demen cake atau lu demen baking at least. Tapi enggak ya? Enggak sama sekali. Ya ampun. Jadi enggak sama sekali. Emang kayak gue ada lah kayak baking dikit-dikit, tapi jarang banget. Dan ini jadi benar-benar idenya itu ya spontan banget, kayak tiba-tiba gitu. Dan itu juga kayak satu malam doang mikirnya kayak oke, gue kayak mau ini deh, kayak langsung kayak ada perasaannya gitu loh yang kayak ngerti. I have to do this gitu. Oke. Apa yang membuat lu akhirnya kayak yaudah gue mau full time di sini, nggak mau nyari kerja lagi. Toh karena gini, banyak kan nih orang-orang yang mau mulai usaha tapi masih kayak contemplating gitu, kayak gue coba-coba dulu deh buat sambilan, setengah-setengah gitu. Apa yang membuat lu pengen langsung aja gitu? Ada nggak certain moment? Jadi gue nggak langsung juga sih, karena pas awal-awal buat ini pun mungkin kayak 3-5 bulanan awal itu gue tetap cari kerjaan. Maksudnya gue tetap interview, tetap kayak apply. Cuman pada saat kayaknya ada yang terima gue, itu tuh Paper Goods Store ini udah lumayan berkembang dan mungkin udah keenakan ya. Jadi kayak akhirnya gue decide udahlah gue mau di Paper Goods Store aja, karena tuh sebenarnya gue tuh orangnya nggak bisa banget yang kayak duduk dari pagi sampai sore. Iya 9 to 5 gitu ya, nggak bisa iya, ya. Iya, kayak jadi kayak aduh, gue juga jadi mikir-mikir di situ, gue jadi mikir-mikir kayak kayak gue udah nggak mau lagi deh kerja kantoran gitu. Right, I see. Karena emang udah ada banyak order, jadi ya udahlah ya, gue langsung aja go on ya. Ya mungkin bisa dibilang gitu, walaupun waktu itu belum sampai banyak banget sih, belum. Cuman kayak mungkin udah kemalesan ya, udah keenakan gitu. Iya, ngerti. Tapi sekarang udah berapa tahun lu jalanin Paper Goods Store? Oktober ini 3 tahun. Oke, 3 tahun. Dan apa sih struggle awal-awal lu bangun Paper Goods Store dari nol? Karena gue ngikutin nih, dia dari nol, kayak baru posting di Instagram, tiba-tiba sekarang udah 30k, dan itu it's a huge achievement menurut gue. Awal-awal ya, jadi tuh kayak lumayan, produk ini lumayan unik kan, kayak lumayan baru lah
istilahnya kayak kalau dulu gue ditanya tuh lu sekarang ngapain gitu, gue jualan alas kue, dan pasti jawabannya hah apa, lu jualan apa, oh lu bikin kue, oh enggak gue bukan bikin kue, gue jualan alasnya. Dan struggle-nya adalah karena produk ini produk baru, masih nggak ada awareness dari orang-orang, dari customer. Di situ sih susahnya, karena lu jualan something yang kayak orang belum tahu buat apa gitu loh. Iya bener, kayak soalnya saingan, maksudnya kompetitor dari produk gue itu adalah alas kue yang kalau lu tahu yang warna silver gitu. Oh, Tahu nggak? tahu. Ya. Nah itu tuh harganya itu 10% dari harga gue. Oh, which is very very rendah ya, very low. Iya, karena memang barangnya beda kan. Jadi ini kayak di upgrade ke premium cakeboards, dan jadi di situ harus kayak kenalin ke orang-orang ini produk tuh produk baru gitu. I see. Jadi dan gue nggak punya koneksi sama sekali sih waktu itu. Actually this Cuman satu teman baker itu doang. Oke. Actually this leads to my next question nih. Apa sih, ada nggak tips and tricks atau apa yang lu lakuin to find customers digitally, atau how to grow your business dari yang tadi lu bilang nggak ada customer sama sekali? Iya, kayak awal-awal kan beneran followers 0 kan. Terus kayak nggak punya koneksi teman-teman bakers, cuman satu doang teman bakers gua. Di sana juga dia baru mulai start. Abis itu dan gue tuh sebenarnya awal-awal tuh nggak gitu pinter main Instagram. Maksudnya kayak Instagram pribadi gue aja tuh yang kayak lebih nggak aktif gitu loh. Jadi kayak baru belakangan ini lu mulai aktif ya. Iya bener. Karena kayak gue tuh awalnya nggak gitu yang rajin rapihin Instagram atau apa tuh, bukan gue banget. Nah tapi karena target customer gue adalah tukang kue, kan banyak tuh yang jualan kue online. Dan mereka selalu put nomor telepon mereka di Instagram mereka kan. Nah, jadi awal-awal itu gue literally gue savein semua nomor baker satu Indonesia Raya. Dan gue WhatsAppin satu-satu. Oh, oke. That's jadi, smart. Jadi kayak direct marketing gitu. Since gue nggak punya koneksi sama sekali, dan gue pikir kayak nothing tulus juga kan. Kayak gue kan belum ada kerjaan nih. Gue kan belum, since gue belum ada customer, gue belum banyak kerjaan. Jadi ya dari 9 to 5 itu gue savein, gue cari toko kue, dan gue savein dan gue chatin. Dan WhatsApp itu kalau orang itu nggak punya nomor lu nggak bisa broadcast. Jadi lu beneran harus satu-satu. Kayak gitu sih. Oh jadi benar-benar hard selling awal. Hard selling banget ya? Iya, direct marketing dan hard selling banget. Oh, oke. Terus gimana? Hasilnya apa? Wah, yang bales sih dikit sih. Mungkin yang dari 20% lah dari yang gue chat. Tapi ada juga yang kayak bales setelah 1 tahun gue chat gitu, ada. Kayak jadi kayak apparently apa yang gue kerjakan ternyata nggak sia-sia gitu loh. Dan dari sana kayak ternyata gue ketemu customer yang baik-baik juga, mungkin karena pada online base semua ya. Jadi mereka yang kayak lebih terbuka gitu buat kayak kalau pakai produk gue selalu tag gue, dan mereka sering banget tag foto gue gitu loh. Dan dari sana kayak Instagram gue grow gitu. Oh, jadi ini lebih ke gradually ya, bukan kayak ada satu momen lu misalnya endorse influencer atau lu pakai sponsored ads atau gimana? Lebih ke kalau gimana? Pakai sponsored ad gue tetap pakai dari Instagram. Dan waktu itu mungkin gue lagi timingnya tepat karena Instagram pada saat gue start ini murah gitu loh kalau lu mau promote. Istilahnya lu masukin budget dikit tapi grow-nya langsung cepet. Ini kalo berapa tahun yang lalu nih? 3 ya, hampir 3 tahun. Udah ada lalu. Ya dari 3 tahun lalu ya? Udah ada. Oke, terus ya, gimana? Itu tuh kayak kalau dibandingin sama sekarang, kayak lu udah setnya mahal juga kayak nggak ada hasilnya apa-apa, kayak cuman like-nya doang yang nambah atau apa gitu. Tapi dulu tuh kayak beneran berasa yang datang tuh beneran followers yang
potential buyer gitu loh. Right, oke. Iya, dan kalau endorse, gue nggak pernah endorse karena mungkin produk gue untuk kayak bisnis kan. Jadi kayak gak bisa gue kayak endorse ke influencer gitu loh. Iya. I see. Jadi dari situ aja sih. Menarik nih. Iya. Gue banyak belajar nih kayak. Tapi menurut gue paling efek di tag sama teman-teman bakers lainnya sih. Oh iya. Karena kan kayak maksudnya momentum juga ya. Maksudnya orang kalau beli dan udah trusted, orang-orang makin jadi ke elu gitu. Maksudnya kayak Iya. kalau mereka udah berani nge-tag lu, artinya lu udah trusted gitu ya. Iya, terus kayak mungkin kan jadinya bakers yang nggak tahu ada eksistensi The Paper Good Store jadi tahu gitu kan, kok alas kue dia bagus sih, bukan yang silver itu. Iya, beli di iya. mana? Oh ternyata di sini kayak gitu. Oke, menarik. Oke, tadi kan kita ngomonginnya ya struggle-nya deh. Tapi kan mungkin tadi lebih ke struggle awal-awal. Tapi over the course of 3 years ini, ada nggak titik terendah dalam bisnis ini? Atau gimana? Nggak ada, kayak mulus-mulus aja. Enggak lah, kalau misalnya bisnis pasti ada naik turunnya ya. Cuman kayak awal-awal sih gue lebih insecure karena kayak misalnya insecure istilahnya, hari ini kok orderannya dikit banget ya, misalnya kayak gitu. Okay. Dan tapi dari awal-awal itu gue belajar kayak emang bisnis tuh bakal naik turun gitu, dan harusnya kalau lu lagi slow, seasonnya lagi slow, itu waktu lu buat kayak ngembangin ide-ide lu lagi gitu loh, inovasi lagi, karena pas lu lagi sibuk-sibuknya lu nggak akan ada waktu buat melakukan itu gitu loh. Jadi kayak dibawa santai aja sih, jangan stres gitu loh. Oke. Jadi gue lumayan santai sih ngerjain ini, nggak kayak sampai Yap. nggak sih. Iya. Nah ini yang mungkin kita masuk ke part yang juicy-nya nih, yang kayak temen-temen pasti pengen tahu banget. Boleh gak nih lu share omset bisnis lu, atau mungkin kalau lu uncomfortable lebih ke range atau apalah, perumpamaan atau apa? Coba kalau range-nya dari lu gimana? Gue yang pilih. Kok gua sih? Lu yang kasih dong. Gue yang pilih nih. Atau sebulan nih, maksudnya kebeli mobil nggak nih gitu? Mobil apa dulu nih? Oh iya juga, bener juga ya. Ya kalau omset sih lumayan lah ya kayaknya. Cuman gue nggak tahu sih bandingannya sama apa kan. Kayak seberapa, tapi ya cukup lah. Atau enggak gini deh, kalau misalnya lu kerja as a professional nih, dalam waktu 3 tahun, gedean mana sama gaji lu sekarang? Sekarang dong. Oke. Jadi worth it ya? Kalau bandingin sama profesional ya. Iya. Puji Tuhan sih sekarang. Let's say profesional mungkin 3 tahun kerja ya 10-15 juta. Artinya sekarang jauh di atas itulah ya. Puji Tuhan. Mantap. Waktu itu lu sempat story nih, kayak lu launching satu produk baru, terus dalam beberapa detik sold out ya? Oh iya. Boleh nggak tuh diceritain apa tuh dan gimana? Jadi itu juga dari The Paper Good Store sih. Puji Tuhan tuh sekarang lumayan gue bisa bilang kalau misalnya pembeli atau followers di The Paper Good Store tuh kayak lumayan berpotensial gitu loh. Right, oke. Dan waktu itu kemarin gue launching marble cake stand. Jadi beneran dari real marble, dibikin kayak turntable gitu. Itu karena emang belum ada yang jualan di Indo. Adalah kayak, tapi jarang banget, dan kayak jadi lumayan dicari banget gitu. Terus memang karena itu prakarya banget, bukan prakarya sih, maksudnya gimana ya, kerajinan tangan banget kan, dibikin sama orang. Jadi emang kuantitinya nggak gitu banyak dan banyak yang cari. Jadi pas di web launch tuh cepet banget sold outnya, kayak 1 menit kayak gitu. Gila, langsung printing Iya money sih. nih ya. Enggak juga lah.
enggak juga lah itu. I see. Tapi tetap yang utama alas kue. Itu kayak ya gue suka kayak masukin beberapa produk kayak sampingan-sampingan gitu buat nambahin, jadinya kayak customer tuh belanja di gue kan sekalian gitu kan. Gitu. I see. Tapi selain The Paper Good Store ada nggak mungkin bisnis sampingan lain lu, atau lu ada apa fokus ke satu ini aja? Gue tuh jadi kemarin tahun lalu tuh gue sempet bikin project sama teman gue namanya Karya Saga, dimana tuh kayak sebenarnya harusnya kita tuh ke Korea Maret kemarin. Iya. Udah diundur sampai Agustus nih, harusnya kayak hari Minggu ini kita berangkat. Tapi ternyata gagal semuanya karena corona. Oke. Gitu. Jadi itu Apa masih tuh? dipospon sih. Jadi tuh kita bikin kayak workshop ke luar negeri gitu. Oh, seru. Iya. Workshop Jadi kayak apa nih? tim workshop, terus kayak yang kemarin yang pertama itu florist, tentang florist. Jadi kita bakal workshop bunga ke Korea, karena kan Korea lumayan terkenal sama arrangement flowernya kan. Nah itu padahal juga lumayan tuh udah kayak sold out semua, tapi ternyata belum bisa pergi karena corona gitu. Iya. Karena ini bisnis menarik sih. Jadi maksudnya lu bareng-bareng dari Indo ke Korea untuk belajar tentang florist, tentang bunga gitu. Bener. Terus kayak rencana kita sebenarnya kalau ini udah jalan, kita mau bikin lagi misalnya tentang kue mungkin ke Rusia. Waktu itu kita udah ada rencana, tapi ternyata yang satu belum bisa, jadi yang kedua belum kita rencanain lagi gitu. Wah, mantap. Ada nggak Instagramnya mungkin kalau teman-teman yang nonton mau ngulik? Oh iya, @Karya Saga. Nanti gua gua taruh di caption semua ya. Siap. Oke. Sama gue semenjak karantina ini gue juga ada bikin satu bisnis baru lagi. Sebenarnya sih idenya udah dari awal tahun. Cuman karena masih sibuk sama Paper Good Store, belum ada waktu kan. Yap. Nah, pas karantina, since emang harus work from home, jadi lebih banyak waktu buat kayak ngerjainnya, ngumpulin idenya. Jadi gue bikin kayak candle gitu, gue bikin lilin, terus gue pakein marble gue gitu. Oh, jadi kayak gabungin gitu ya jadi satu ya. Iya, benar. Kok bisa kepikiran lilin gitu? Awalnya dede gue, si Janet, dia kayak tertarik gitu sama yang kayak bikin lilin yang wangi-wangi yang dihias-hias bunga-bunga gitu. Tapi kita postpone terus dari awal karena menurut kita belum ada inovasi, jadi masih terlalu sama seller lain. Nah, setelah gue marble ini, nah gue jadi kepikiran pakai coaster marble aja. Disitulah baru kita mulai gitu. Oke. Dan lilinnya sendiri lu produksi sendiri atau? Produksi sendiri di rumah. Wow. Iya, mantap. Iya, dan lumayan sih, itu juga udah lumayan. Ya masih jauh lah dari Paper Good Store, tapi ya we have a lot of fun doing it gitu. Mantap. Jadi gitu guys, kalau udah nemu satu jangan complacent, tapi pikirin ide lain gitu ya dalam berbisnis. Yaudah, terakhir aja dari gua, Gap, tips untuk teman-teman yang mau mulai bisnis mungkin atau sedang struggle dalam bisnis, ada nggak tips-tips dari lu? Kalau yang mau mulai bisnis sih pastinya kayak yang sering kita dengar, mulai aja dulu sih. Itu bener banget. Iya. Karena itu bener banget, kayak mulai aja dulu. Nggak usah pikirin ide sampai, karena pengalaman gue sendiri ya, Paper Good Store itu bener-bener idenya semalam, besoknya langsung bikin Instagram, langsung kayak post foto sebisa mungkin gitu loh. Padahal gue belum ada apa-apa, bahkan gue udah take orders saat barang gue belum ada. Jadi awal-awal gue bahkan PO gitu, dua mingguan gue PO. Itu beneran yang kayak definisi mulai aja dulu gitu. I see. Oke, Karena mantep banget. kebanyakan orang nggak jadi karena merasa diri belum siap gitu kan. Padahal kalau ditungguin terus nggak tahu kapan siapnya gitu. Jadi ya udah langsung aja mulai. Itu dia tips Gitu dari sih. Gaby. Gap, thank you banget Iya. atas waktu lu ya. Thank you. Thanks for Gue yang coming thank to you, my podcast. Pit. Iya, gue yang thank Gila, you. gue hari ini belajar banyak banget dari lu, dan gue yakin viewers gue juga pasti belajar banyak.
Amin amin amin. Semoga bermanfaat buat semuanya. Good luck buat bisnis lo, The Paper Good Store juga yang candle ini, dan yang karya-karya tadi ya yang jalan-jalan tuh kayak Iya, seru iya. deh itu bisa ikut. Nah ya ntar gue bikinin workshop fotografi kali ya. Kita Wah, jalan-jalan gimana? pasti gue ikut tuh kayaknya tuh ya. Oke deh, Gap, thank you banget, thanks for your Thank time. you. Ya. Thank you guys udah nonton. Sehat selalu. Thank you guys udah nonton episode podcast gue hari ini bersama Gaby. Semoga kalian bisa belajar banyak dari obrolan kita. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan juga share video ini kalau kalian find this video useful. Gap, say thank you to my viewers and say goodbye dong. Thank you semuanya. Bye. Alright, thanks guys for watching. I'll see you next time. Bye-bye.